Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita hari ini, Sabtu tanggal 9 Oktober tahun 2021, terdapat di Roma 8 ayatnya yang ke-37 yang berbunyi demikian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin kita disebut sebagai pemenang jika kita harus berakhir seperti domba sembelihan? Dan ternyata Paulus mengutip ini dari Mazmur pasal 44 ayat yang ke-23. Dan pikiran kita yang bersifat rasional itu akan sangat sulit untuk memahami ini. Dan kita porak-poranda untuk memahami dan pontang-panting untuk dapat menerima kenyataan ini. Tetapi hanya satu yang bisa mengatasi ketidakpastian pemikiran itu, yaitu dengan mata iman. Mengapa? Karena lewat mata imanlah kita menemukan titik berangkatnya itu. Yesus adalah domba yang disembelih itu lewat kematiannya di kayu salib. Bukankah kematian Yesus menjadi kemenangan bagi orang-orang yang mengimaninya dan bagian keselamatan kita untuk kehidupan yang kekal itu? Mengapa itu sangat penting? Karena ternyata kebanyakan kita hanya ingin menduduki posisi sebagai seorang pemenang, tetapi tidak mau hidup menjadi seorang yang mendahulukan penderitaan itu. Siapa yang bisa menang jika tanpa penderitaan? Ternyata iblis dan manusia salah memberi praduga dan salah memikirkan sesuatu perihal tentang Yesus di balik kematiannya. Seolah-olah ketika iblis dapat mencobai Yudas Iskariot, maka karya keselamatan itu akan segera patah. Tetapi ternyata lewat kematianlah kita dimenangkan dalam darah Yesus Kristus. Sehingga saudara yang terkasih, jika saudara sedang menderita, maka saudara harus berkata, itu bagian dari kemenangan. Katakan, aku berhasil, sampai saudara menjadi orang-orang yang berhasil. Karena kita menemukan titik temu dalam kehidupan ini. Hasil tidak pernah membohongi usaha yang saudara kerjakan. Dan kematian Yesus tidak akan pernah berakhir. Atau kematian Kristus itulah yang membuat segala sesuatunya menjadi berharga. Kita menjadi pemenang di dalam Kristus. Itulah kasih Allah yang tidak akan dapat satupun mengambil kita dari kasih tersebut. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu yang memelihara hidup kami. Engkau menjadikan kami sebagai pemenang. Pelihara kami ya Bapa dalam kasih penyertaan-Mu, sehingga darah Kristus mengalir dalam hidup kami sebagai orang-orang yang mau ambil bagian dalam penderitaan itu. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat berdiri di atas kaki yang telah Engkau ciptakan, sehingga cahaya itu semakin bersinar dalam hidup kami, tidak tersembunyi di bawah kaki Dia. Terima pujian kami Bapa dalam Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.